Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ulfa Hasanah dengan NIM 12270030036. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang operational inverting dan non-inverting, di mana rangkaian ini nanti akan menguatkan sinyal setelah melewati RI dan RF gitu. Nah, langsung saja gitu, saya akan menjelaskan materi ini. Nah, pada operational amplifier itu ada dua jenis, yaitu penguat inverting dan penguat non-inverting. Nah, untuk simbol ohm-amp itu yaitu seperti ini. Jadi nanti itu misalkan ohm-amp ini digunakan untuk pada rangkaian penguat inverting nyatanya ya, maupun non-inverting. Nah, untuk tipe ohm-amp ideal itu adalah nilai tegangan A itu sama dengan nilai tegangan B. Jadi FI ini sama dengan FVB. Nah, jadi alurnya itu untuk rangkaian penguat inverting itu nantinya ini R itu sebagai hambatan I atau hambatan yang masuknya, ini Vin itu tegangan inputnya atau tegangan masuknya, yang RF itu sebagai hambatan keluar, yaitu dan Vout itu sebagai tegangan yang keluar, dan ini ground. Nah, nanti untuk alurnya itu, jadi arusnya tuh ngalir dari sini lalu ke sini lalu berakhir di output gitu. Nah, untuk analisis rangkaiannya tuh, jadi karena inverting ini letak dari ohm-amp ini yaitu seperti ini. Jadi negatif di sini dan positif di sini. Negatif sebagai VA dan positif sebagai VB. Nah, jadi untuk VB itu kan di sini terhubung langsung kepada ground, di mana dia tuh berarti langsung ke tegangan itu langsung ke nilainya itu langsung 0. Jadi otomatis karena VB itu langsung terhubung ke ground, otomatis VB ini nilainya itu adalah 0. Nah, pada ohm-amp ideal itu VA itu tadi udah disebutkan bahwa VA itu sama dengan VB. Nah, tadi VB itu sama dengan 0, berarti VA sama dengan VB sama dengan 0. Nah, di sini juga terdapat di rangkaian ini terdapat berlaku hukum Kirchhoff 1, di mana hukum Kirchhoff 1 itu adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar, di mana sigma I masuk itu adalah V input dikurangi VA per RI atau hambatan inputnya, sama dengan VA dikurangi Vout per hambatan outputnya, di mana tadi itu VA itu adalah sama dengan 0, maka di sini kita tuliskan karena VA itu sama dengan 0, jadi tersisa Vin. Jadi Vin sama dengan RI, lalu ini juga tersisa min ya, karena VA-nya itu sama dengan 0, jadi tersisa min Vout. Jadi min Vout sama dengan RF. Jadi ketika kita mencari Vout adalah rumusnya min RF dibagi RI sama dengan V input. Jadi itu Vout itu adalah minus dari tegangan keluar dibagi tegangan yang masuk dikali minus dari perbandingan antara hambatan keluar dengan hambatan masuk dikalikan dengan tegangan yang masuk. Nah, ini sebagai persamaan umum penguat inverting gitu ya. Nah, yang ke jenis kedua mohon maaf. Jadi ini lanjutannya ke sini. Nah, tadi Vout itu adalah min RF dibagi dengan RI itu bisa dituliskan dengan G atau gain. Nah, jadi Vout sama dengan gain dikalikan dengan Vin, di mana gain ini nilainya itu adalah min RF bagi dengan RI. Nah, untuk jenis kedua itu adalah penguat non-inverting, di mana
Nah, seperti ini. Jadi kalau misalnya rangkaian dari penguat non-inverting itu seperti ini, sedangkan untuk penguat inverting itu seperti ini. Jadi seperti ini ya. Jadi perbedaannya tuh adalah ini positif, di sini letaknya ini negatif. Kalau misalnya di inverting itu negatifnya di negatif dulu, baru positif. Yang ini mah positif dulu baru negatif, jadi balikin. Nah, yang ini nah untuk VB atau yang VB ini, yang ini ya, daerah sini itu tidak langsung ke ground, dia melewati hambatan terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita analisis ya rangkaiannya. Nah, jadi untuk alurnya itu seperti ini. Tegangan itu ngalir dari sini, dari sini, nanti itu ke sini gitu. Jadi ngalirnya tuh ke sini gitu. Alurnya tuh berbeda dengan inverting gitu. Nah, untuk ohm ideal, nah VB itu sama dengan VA ya, yang kayak tadi ya. Untuk tipe ohm ideal kayak tadi, hukum atau persyaratan itu adalah ketentuannya adalah VA sama dengan VB. Berarti ini juga untuk ohm ideal itu sama, yaitu VB sama dengan VA. Sehingga VB itu sama dengan atau tegangan inputnya. Karena apa? Karena di sini kita lihat bahwa untuk VA itu langsung terhubung ke Vin. Berarti otomatis karena VA itu terhubung langsung ke Vin, dan VA itu sendiri itu sama dengan VB, otomatis VB itu sama dengan Vin juga, atau tegangan input. Nah, di sini hukum di sini untuk penguat non inverting itu terdapat mengenai hukum KVL atau hukum KVL. Sedangkan kalau misalnya di penguat inverting itu berlaku hukum Kirchhoff 1, jadi berbeda ya. Nah, untuk hukum KVL itu sama dengan Vin perbandingan antara tegangan input dibagi dengan tegangan outputnya dikali dengan RI atau tegangan yang masuk, ditambah penjumlahan antara tegangan input dibagi tegangan output sama dengan hambatan yang masuk dibagi penjumlahan hambatan yang masuk dengan hambatan yang keluar. Jadi ketika mencari Vout itu adalah penjumlahan antara hambatan yang masuk dengan hambatan yang keluar dibagi dengan hambatan yang masuk dikali tegangan yang masuk. Nah, di sini kita bisa menuliskan Vout sama dengan 1 ditambah RF dibagi dengan RI sama dikalikan dengan Vin gitu. Nah, dimana kayak tadi ya, untuk nilai gain pada penguat non-inverting itu ada positif, yaitu sebesar 1 tambah RF dibagi dengan RI. Nah, kalau misalnya yang tadi inverting itu nilainya itu negatif ya, perbandingan antara hambatan yang kuat. Sedangkan pada penguat dari amplifier, sedangkan pada penguat inverting gain itu bernilai negatif. Kalau misalnya untuk non-inverting itu gainnya itu bernilai positif. Nah, perbedaan rangkaian inverting dan output itu jadi untuk inverting itu inputnya masuk melalui pin negatif dari ohm, dan non-inverting input masuk melalui pin positifnya. Jadi di sini ya. Nah, jadi dari sini tuh dia tuh untuk inverting itu masuk melalui pin negatif, jadi sini ya, pin negatif. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk non-inverting itu melalui pin positif dari sini, sehingga nilai gain itu positif untuk non-inverting, sedangkan untuk inverting itu negatif. Nah, sehingga untuk non-inverting itu karena gain itu negatif akan menimbulkan fase yang berbeda. Untuk
pada non-inverting itu penguatannya positif, sehingga antara output dengan input, antara output dengan inputnya tuh tidak berbeda. Sekian dari saya, akan saya lanjutkan di video part selanjutnya.